Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh Pak Rusdi yang mengalami pengalaman berinteraksi dengan dedemit ketika melakukan pekerjaannya sebagai sopir sewaan. Bagaimana cerita lengkapnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kisah nyata ini diceritakan oleh Pak Rusdi yang berprofesi sebagai supir travel. Beliau yang sudah 25 tahun menggeluti profesinya, dan selama itu pula, beberapa kali beliau mengalami kejadian-kejadian mistis. Salah satunya adalah cerita berikut. Seperti biasa, Pak Rusdi sebelum berangkat berpamitan dulu kepada anak istrinya. Tapi malam itu, anaknya sudah tidur pulas. Tidak lupa Pak Rusdi memberikan sejumlah uang kepada istrinya untuk biaya hidup anak istrinya selama ditinggal oleh Pak Rusdi keluar kota. Malam itu, Pak Rusdi mendapatkan perintah dari atasannya untuk mengantarkan rombongan ziarah ke sebuah kota dengan inisial M. Jam tangan Pak Rusdi menunjukkan pukul 12 malam. Di luar hujan sangat deras. Mau tidak mau, Pak Rusdi harus tetap berangkat demi dedikasinya terhadap profesinya, supaya yang menggunakan jasanya tidak kecewa. Istrinya pun menatap cemas di depan pintu sambil melambaikan tangan. Pak Rusdi bergegas lari ke mobil L300-nya. Meskipun menggunakan payung, tetap saja punggung Pak Rusdi basah terkena guyuran air hujan. Karena malam itu, hujan benar-benar lebat. Pak Rusdi melaju agak pelan karena terhalang air hujan yang mengguyur kaca depan mobilnya. Meskipun wiper sudah bekerja keras, tetap saja air hujan malam itu mengaburkan pandangan Pak Rusdi. Dia membawa armadanya ke sebuah alamat yang sudah diberikan oleh atasannya. Alamat rumah tersebut berada di sebuah pinggir jalan raya provinsi yang terletak di sebuah kota dengan inisial B. Akhirnya sampai juga Pak Rusdi di alamat yang dimaksud oleh atasannya. Pak Rusdi berhenti sejenak di depan pintu gerbang rumah tersebut yang cukup lebar. Pintu gerbang tersebut cukup untuk simpangan 2 buah truk engkel. Tanpa mematikan mesin, Pak Rusdi turun dari armadanya dan tidak lupa membawa payungnya. Pak Rusdi berlari mendekat di gapura rumah tersebut untuk melihat tulisan dan nomor rumah yang menempel di salah satu tiang tembok gapura yang dilapisi batu alam yang sudah agak berlumut. Setelah hatinya yakin alamatnya sesuai dengan yang diarahkan oleh atasannya, Pak Rusdi kembali ke armadanya dan membunyikan klakson mobil dengan maksud supaya pemilik rumah membukakan pintu gerbangnya yang terbuat dari besi yang kokoh bercat putih. Dari luar saja, rumah tersebut terlihat mewah dengan bangunan bertingkatnya dengan 4 pilar raksasa di bagian depan teras rumahnya. 2 sebelah kanan, 2 sebelah kiri. Pilar-pilar tersebut menjulang tinggi sampai ke teras tingkat 2. Dalam hati Pak Rusdi merasa senang karena yang menggunakan jasanya adalah orang kaya. Karena yang sudah-sudah beberapa kali dialami oleh Pak Rusdi, jika yang menggunakan jasanya adalah orang kaya, pasti dia akan mendapatkan tambahan uang jasa, yaitu berupa tips yang lumayan besar bagi Pak Rusdi. Setelah beberapa kali Pak Rusdi membunyikan klakson mobilnya, pintu gerbang yang besar tersebut terbuka dengan sendirinya. Pikir Pak Rusdi dengan wajah kagum melihat rumah dan pintu gerbang tersebut karena menggunakan mesin otomatis, makanya bisa terbuka sendiri. Rumah tersebut begitu mewah dengan warna serba putih dan halaman yang cukup luas. Mungkin cukup untuk memarkirkan 10 bis pariwisata. Dan halaman tersebut sudah beraspal hot mix. Di kanan kiri halaman itu ada taman yang cukup luas juga. Pak Rusdi mematikan mesin mobilnya tepat di depan teras rumah. Dan rombongan ziarah tersebut ternyata sudah berdiri berjajar di depan pintu teras rumah. Mereka sudah siap menaiki armadanya Pak Rusdi. Namun, Pak Rusdi pun agak terbengong
karena mereka berpakaian serba hitam dengan wajah-wajah muram dan yang wanita bermimik wajah sedih. Pak Rusdi pun mencoba berpikiran positif. Dalam hatinya, Pak Rusdi berkata, mungkin mereka agak kecewa karena menunggu terlalu lama. Pak Rusdi pun turun dari armadanya dan menghampiri rombongan ziarah tersebut yang berpakaian serba hitam. Dan pikir Pak Rusdi, itu merupakan seragam ziarah para penumpangnya. Ketika Pak Rusdi mendekat ke rombongan ziarah tersebut, yang kesemuanya ada 10 orang, Pak Rusdi juga mencium aroma melati yang sangat pekat. Tapi lagi-lagi, Pak Rusdi mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin itu adalah aroma parfum dari salah satu rombongan ziarahnya. Karena yang laki-laki kebanyakan bapak-bapak yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Jadi wajar jika menggunakan parfum aroma melati. Begitulah pemikiran dari Pak Rusdi. Pak Rusdi berdiri tepat di hadapan mereka dengan muka ramah dan senyumnya. Pak Rusdi mempersilahkan mereka untuk naik ke armadanya. Dan dia sambil menawarkan untuk membawakan barang-barang bawaannya. Hujan masih lebat, petir sesekali menyambar, tapi Pak Rusdi tetap bersemangat untuk mengantarkan rombongan ziarah tersebut. Setelah memastikan semua rombongan sudah ada di dalam armadanya, Pak Rusdi menyalakan mesin mobil dan secara bersamaan waktu mesin menyala, ada sebuah suara jeritan melengking dari rumah besar tersebut. Seketika Pak Rusdi wajahnya serius sambil menajamkan kupingnya. Tapi jeritan tersebut sudah tidak terdengar lagi. Pak Rusdi pun bertanya kepada salah seorang rombongan yang duduk di sampingnya. Seorang bapak yang usianya sekitar 52 tahun dengan peci di kepalanya, yang dari tadi wajahnya muram. Pak, itu seperti ada suara jeritan dari dalam rumah, tanya Pak Rusdi sambil menatap penumpang yang ada di sebelahnya tersebut dengan muka agak nyengir. Jalan bang, cepat, jalan, jawab bapak tersebut dengan suara pelan, dengan kedua matanya fokus menatap ke depan. Pak Rusdi pun langsung menuruti perintah bapak tersebut, karena Pak Rusdi tidak ingin berdebat masalah sepele menurutnya. Armada Pak Rusdi langsung melaju pelan meninggalkan teras rumah tersebut. Dan sesekali cahaya petir membuat terang di dalam armadanya Pak Rusdi. Lalu makin jelaslah wajah-wajah pucat mereka. Sesekali Pak Rusdi mencoba memulai obrolan, tapi mereka semua hanya diam. Tidak ada salah satu rombongan pun yang merespon ajakan dialog Pak Rusdi. Padahal maksud dari Pak Rusdi agar suasana di dalam armadanya tidak dingin dengan memulai sebuah obrolan. Tapi apa boleh buat, Pak Rusdi pun ikut terdiam seperti mereka, karena percuma juga mengajak ngobrol tetapi tidak ada yang merespon. Untuk kesekian kalinya Pak Rusdi mencoba berpikiran positif. Pikirnya mungkin mereka ngantuk, atau mungkin mereka sedang membaca doa-doa dalam hati, karena mereka adalah rombongan ziarah. Hampir 2 jam perjalanan, suasana di dalam kabin armadanya Pak Rusdi tetap dingin, dan Pak Rusdi mulai agak cemas. Pasalnya sudah hampir 2 jam masih saja melewati hutan-hutan jati, dan hujan pun belum berhenti. Kanan kiri hutan jati dan tidak ada lampu penerangan jalan. Pak Rusdi pun mengurangi kecepatannya untuk menghindari kecelakaan. Aneh, harusnya 2 jam setelah melewati hutan jati itu ada stasiun pengisian bahan bakar, tapi ini 2 jam kok masih di sekitar jalan hutan. Gumam hati Pak Rusdi keheranan. Ketika Pak Rusdi fokus menatap ke depan dengan wajah serius, tiba-tiba dari kursi belakang ada suara. Bang, berhenti bang, saya mau ngajak anak saya, dia sudah menunggu di depan. Suara salah satu rombongan wanita yang tepat ada di kursi penumpang belakang Pak Rusdi. Bu, jangan ngigau, ini di tengah hutan, mana ada anak kecil, jawab Pak Rusdi dengan nada agak ketus, sambil sesekali melihat penumpangnya dari kaca spion yang ada di tengah. Hati Pak Rusdi pun mulai bergejolak karena penumpangnya mulai aneh-aneh, dan muka Pak Rusdi pun mulai agak panik. Berhenti bang, tolong berhenti, ucap perempuan itu lagi kepada Pak Rusdi dengan nada melan dan memelas. Pak Rusdi pun mengacuhkan permintaan perempuan tersebut yang dianggapnya ngacau. Sedangkan
tatapan Pak Rusdi masih tetap fokus ke depan dengan muka agak gugup. "Berhenti bang, berhenti." Untuk kesekian kalinya, wanita yang kisaran umur 40 tahunan itu memohon kepada Pak Rusdi. Dengan terpaksa, Pak Rusdi pun menghentikan armadanya dengan mesin masih menyala sambil ngomel-ngomel. "Bu, ini di tengah hutan. Dari tadi saya di depan juga nggak lihat anak kecil. Ibu jangan ngelantur." Omelannya Pak Rusdi dengan nada agak emosi sambil menatap penumpangnya dari spion yang ada di tengah. Dilihatnya dari spion, penumpang tersebut hanya diam saja dengan wajah dingin dan tatapan mata kosong. Tiba-tiba, wanita itu membuka pintu dan nyeletuk keluar. Padahal di luar masih hujan, meskipun sudah agak reda. Spontan Pak Rusdi membuka pintu, berlari keluar untuk mencegah penumpangnya tersebut untuk turun di tengah hutan. Karena Pak Rusdi khawatir akan terjadi apa-apa terhadap penumpangnya itu. Baru saja Pak Rusdi turun dari mobil, wanita tersebut sudah hilang. Pak Rusdi langsung lari ke bagian belakang mobil, berharap wanita itu ada di sana. Tapi di belakang mobil juga tidak ada. Pak Rusdi berdiri sejenak di bagian belakang mobil dengan tangan bertolak pinggang dan muka panik. Berkali-kali Pak Rusdi melihat sekeliling hutan, tapi yang dilihatnya hanya kegelapan dan batang-batang pohon kayu jati besar yang berdiri kokoh di pinggir kanan kiri jalan. "Bisa kacau ini. Kalau penumpang saya hilang, saya harus tanggung jawab sama rombongan ziarah dan atasan saya," gumam hati Pak Rusdi gelisah. Pak Rusdi kembali ke pintu depan armadanya dengan maksud untuk meminta tolong rombongan ziarah tersebut mencari ibu tadi yang nyelonong turun. Ketika membuka pintu mobil depan yang kaca pintunya masih tertutup rapat, betapa syoknya Pak Rusdi melihat bapak-bapak yang dari tadi duduk bersebelahan dengannya, kepalanya pecah dengan posisi masih duduk. Dan tiba-tiba beberapa detik kemudian, kepalanya menengok melihat ke arah Pak Rusdi. Terlihat jelas oleh dia bahwa kepala penumpangnya yang dari tadi duduk bersebelahan dengannya benar-benar hancur, dengan kedua lubang matanya yang bolong, sedangkan salah satu bola matanya masih menggantung di sebelah mulutnya yang sebagian hancur juga. Sedangkan batok kepalanya sudah peot, hidungnya sudah hancur dan salah satu telinganya hilang. Penampakan itu hanya berjarak 1 meteran dari Pak Rusdi. Mereka saling berhadap-hadapan dengan kepala hancur tersebut. Posisi Pak Rusdi masih berdiri di luar dengan pintu mobil yang masih menempel di punggungnya. Sempat bertatap-tatapan Pak Rusdi dengan kepala hancur tersebut dan tidak sempat menengok ke bagian kursi belakang karena saking syoknya. Spontan Pak Rusdi lari, tapi bingung mau lari kemana karena kanan kiri hutan jati yang gelap gulita. Akhirnya Pak Rusdi bersembunyi di bawah kolong armadanya dengan posisi tengkurap. Di saat Pak Rusdi tengkurap di bawah kolong armadanya sambil memejamkan mata dan mulut komat kamit, tiba-tiba dari lantai armadanya yang tepat berada di atas kepalanya, ada suara hentakan kaki yang tidak begitu keras, membuat wajah Pak Rusdi semakin ketakutan. Tidak henti-hentinya mulut Pak Rusdi komat kamit membaca doa sebisanya. Terdengar hentakan kaki tersebut terjadi berkali-kali hingga berhenti sendiri. Seketika itu juga Pak Rusdi pelan-pelan membuka matanya dan berhenti komat kamit serta menajamkan pendengarannya untuk memastikan suara hentakan kaki di atas kepalanya sudah berhenti. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan pinggir kolong armadanya ada suara. "Bang!" Suara bapak-bapak memanggil Pak Rusdi. Sontak Pak Rusdi kaget karena hatinya masih tegang dan langsung menoleh. Ternyata yang memanggilnya adalah bapak yang duduk di sebelahnya. Sontak Pak Rusdi kaget bukan kepalang. Kepala yang tadi hancur itu melongok ke kolong mobilnya Pak Rusdi dan kepalanya berhadap-hadapan dengan Pak Rusdi mengajak bicara. Spontan Pak Rusdi langsung membuang mukanya ke bawah berhadapan dengan aspal. "Ampun Pak, ampun, jangan ganggu saya cuma ingin pulang," teriak Pak Rusdi dengan nada ketakutan sambil memejamkan mata rapat-rapat. "Bang, abang kenapa?" tanya bapak tersebut dengan nada pelan tapi jelas, sambil tetap jongkok dan membungkukkan punggungnya hampir sejajar dengan kolong mobil.
sehingga kepalanya nampak jelas nongol di hadapan Pak Rusdi yang sedang tengkurap. "Bapak hantu, tolong jangan ganggu saya, Pak. Saya cuma ingin pulang dengan selamat," jawab Pak Rusdi dengan badan gemetar dan mandi keringat. "Abang kelelahan ya?" tanyanya dengan suara pelan. "Di sini tidak ada hantu, Bang." "Saya bukan hantu," jawab bapak tersebut untuk meyakinkan hati Pak Rusdi. "Abang kelelahan ya?" tanya bapak tersebut. "Abang belum makan?" tanyanya lagi sambil matanya terus menatap ke arah wajah Pak Rusdi. Suasana hening sejenak. Bapak itu terdiam menunggu jawaban Pak Rusdi. Karena tidak kunjung ada jawaban dari Pak Rusdi, bapak itu kembali bersuara untuk meyakinkan Pak Rusdi. "Bang, mungkin itu khayalan abang saja karena abang kecapean dan belum makan," ucap bapak tersebut untuk membujuk Pak Rusdi supaya keluar dari kolong armadanya dan melanjutkan perjalanan. Suasana hening sejenak dan pelan-pelan Pak Rusdi memutar lehernya menghadap ke muka bapak tersebut. Dan ketika membuka matanya pelan-pelan yang dari tadi terpejam erat. "Benar, bapak bukan hantu?" tanya Pak Rusdi dengan bibir gemetar sambil spontan memejamkan matanya rapat-rapat dan seketika langsung dibuka lebar-lebar. Untuk meyakinkan matanya bahwa yang di depannya memang bukan hantu, kali ini Pak Rusdi yakin bahwa di depannya bukan hantu. Pak Rusdi bergumam dalam hatinya sendiri. "Mungkin emang benar kata dia, karena saya kecapean dan belum makan dan juga kurang tidur, makanya otak saya halusinasi." Pak Rusdi pelan-pelan merangkak keluar dari kolong mobil tersebut. Setelah keluar dari kolong mobil, Pak Rusdi berdiri di samping kiri mobil tepat di pintu tengah mobil. Tiba-tiba bapak tadi sudah ada di belakang Pak Rusdi tepat. "Ayo bang, jalan lagi." Suaranya tepat berada di belakang telinga Pak Rusdi. Sontak Pak Rusdi langsung membalikkan badannya dengan kaget. "Astagfirullah, bikin kaget aja," teriak Pak Rusdi yang spontan memaki bapak tersebut sambil tangan kanannya memegang dadanya. Sedangkan bapak itu masih tetap menatap Pak Rusdi dengan tatapan kosong. Dan bapak tersebut posturnya lebih tinggi sedikit dari Pak Rusdi. "Ayo jalan bang, teman saya sudah naik lagi," ajak bapak tersebut dengan nada pelan tapi jelas. Pak Rusdi menempelkan dahinya ke kaca jendela pintu tengah sambil kedua telapak tangannya ditempelkan di kanan dan kiri samping mata. Pak Rusdi mengawasi bagian dalam penumpang dari luar untuk memastikan omongan bapak tadi. Ternyata benar, ibu yang tadi nyelonong keluar sudah ada di dalam mobil lagi, duduk di tempatnya semula. Dalam hati Pak Rusdi merasa agak lega karena seluruh penumpang termasuk tanggung jawabnya juga. Bapak tadi masuk ke mobil duluan disusul oleh Pak Rusdi. Sebelum menyalakan mesin, Pak Rusdi terdiam sejenak, kepikiran dengan hal mengerikan tadi yang terjadi. Pak Rusdi menengok pelan kepada bapak tadi yang duduk di sebelahnya, menatap kepalanya sekali lagi, memastikan dia bukan hantu. Kemudian mengalihkan pandangannya ke spion yang ada di atas dashboard untuk melihat penumpang yang ada di belakangnya, untuk memastikan bahwa mereka semua adalah manusia. Setelah hati Pak Rusdi yakin mereka semua adalah manusia, dia menyalakan mesin armadanya dengan jari-jari tangan yang masih agak gemetar. Di luar masih hujan gerimis, dan sesekali cahaya kilatan dari langit menyambangi pandangannya Pak Rusdi, sekaligus membuat terang benderang di dalam kabin armadanya, sehingga wajah-wajah tersebut tampak jelas sekali mimik pucatnya, yang jika dipandang terlalu lama, sebenarnya wajah-wajah mereka sangat menyeramkan. Tapi Pak Rusdi tidak menyadarinya. Tatapan Pak Rusdi tetap fokus ke depan. Kira-kira baru setengah jam berjalan, Pak Rusdi dikagetkan dengan sosok hitam yang tiba-tiba nyelonong nyebrang di depan pas armadanya. Hanya terlihat sekelebat mata, tapi itu membuat Pak Rusdi kaget. Spontan Pak Rusdi mengerem mobilnya. Seketika itu juga ada kepala hancur yang jatuh di pangkuannya. Spontan Pak Rusdi mengalihkan pandangannya ke pangkuannya tersebut sambil membelalakkan matanya untuk menajamkan penglihatannya apa gerangan yang jatuh di pangkuannya. Maklum, karena pencahayaan dalam mobilnya Pak Rusdi gelap karena lampu kabin tidak menyala. Baru Pak Rusdi kaget bukan kepalang,
ketika cahaya kilatan dari langit menerangi kabin armadanya Pak Rusdi. Ternyata yang ada di atas pangkuannya adalah kepala perempuan yang hancur, dengan kedua bola matanya yang menyembul keluar melotot ke wajahnya. Bisa dikatakan kedua bola mata tersebut mau keluar meloncat ke wajah Pak Rusdi, dan bibir atas sampai ke pipi hancur, sehingga terlihat jelas gigi-giginya yang tidak beraturan dan gusinya berlumuran darah. Sedangkan tengkorak atas menganga terbuka lebar hingga nampak jelas otaknya yang hancur. Spontan Pak Rusdi berteriak dan menoleh ke belakang. Ternyata kepala tersebut milik salah satu penumpangnya yang duduk tepat di belakang Pak Rusdi. Kepala itu terlepas dari badannya ketika Pak Rusdi mengerem spontan armadanya tadi. Anehnya, ketika Pak Rusdi menoleh ke belakang, kepala rombongan ziarah yang lainnya masih normal semua, dengan wajah yang semuanya pucat, dengan tatapan yang kosong. Tapi ketika Pak Rusdi memutar lehernya lagi ke depan dan tidak sengaja matanya menatap spion yang ada di tengah di atas dashboard, rasanya Pak Rusdi mau pingsan. Di kaca spion tersebut tampak jelas bahwa semua penumpang yang ada di belakang semuanya kepalanya hancur. Rasanya Pak Rusdi ingin pingsan saja dalam mobil itu, tapi rasa panik campur takut yang begitu kuat membuat mata Pak Rusdi terbelalak. Seketika itu juga Pak Rusdi langsung melempar kepala yang hancur ke arah bapak yang ada di sampingnya, dan yang ternyata kepalanya juga terlepas dari badannya. Makin menjadilah kepanikannya. Spontan Pak Rusdi lari keluar, meninggalkan armadanya dengan mesin yang masih menyala. Terdengar rombongan ziarah yang perempuan yang kesemuanya kepalanya hancur tertawa cekikikan. Pak Rusdi sudah tidak peduli dengan armada milik bosnya. Yang ada di pikirannya lari sejauh mungkin, menjauh dari hantu-hantu jahil tersebut. Dari kejauhan, Pak Rusdi mendengar ada teriakan suara wanita, tapi samar-samar. Mungkin karena sudah lumayan jauh, Pak Rusdi berlari meninggalkan armadanya. "Bang, jangan lari bang, antarkan kami ke makam." Suara tersebut terdengar oleh Pak Rusdi ketika berlari sekuat tenaga. "Bang, antarkan kami ke makam bang." Dan ini teriakan terakhir hantu-hantu tersebut malam itu. Malam yang hujan gerimis di tengah hutan jati yang gelap gulita. Malam yang mencekam pun sudah berlalu. Suara-suara burung penghuni hutan jati mulai bernyanyi menyambut datangnya mentari pagi. Daun, dahan, tanah masih basah sisa guyuran hujan semalam. Pak Rusdi ditemukan pingsan oleh 3 petugas perhutani yang sedang menjalankan tugasnya mengukur dan menandai pohon-pohon jati yang akan dipanen. Di bawah pohon jati besar, Pak Rusdi pingsan. Dan ternyata Pak Rusdi sudah berlari sejauh 7 km dari posisi armadanya. Para petugas perhutani memapah Pak Rusdi yang masih lemas. Mereka membawa Pak Rusdi ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama. Dan saat itu, Pak Rusdi belum bisa diinterogasi karena keadaan fisiknya yang masih sangat lemah. 5 jam Pak Rusdi terbaring di tempat tidur puskesmasnya. Perlahan ia membuka mata. Ternyata anak istrinya sudah di situ di samping tempat tidurnya. "Apa yang terjadi, Pak? Kok Bapak seperti ini?" tanya istrinya gugup ingin cepat-cepat mendapatkan jawaban dari suaminya, sambil kedua tangannya memijat-mijat tangan kanan Pak Rusdi. "Ceritanya panjang, Bu. Nanti Bapak ceritakan," jawabnya dengan nada lirih dan lemas, dengan mata sayup-sayup. Setelah 5 jam terbaring lemas di puskesmas, akhirnya Pak Rusdi sudah bisa diajak komunikasi. Pukul 3 sore, Pak Rusdi sudah diperbolehkan pulang. Kondisi beliau sudah pulih 80%. Di depan teras rumahnya sudah menunggu Mas Aji, bos dari Pak Rusdi, ditemani dengan 2 orang polisi. Mas Aji beranjak dari tempat duduknya dan berjalan cepat menuju arah dari Pak Rusdi yang baru turun dari angkot. Istrinya turun duluan menggandeng tangan kanan Pak Rusdi, diikuti anak laki-laki semata wayangnya yang turun di belakang bapaknya. "Alhamdulillah, udah pulih ya Pak," ucap si bosnya sambil kedua tangannya menghampiri tangan kiri Pak Rusdi untuk digandeng. "Iya Mas, Alhamdulillah," jawab Pak Rusdi singkat
dengan nada lirih dan menundukkan kepalanya. Mungkin Pak Rusdi merasa bersalah sudah meninggalkan begitu saja armada milik juragannya. "Mas, kok ada polisi di rumah saya?" tanya Pak Rusdi penasaran ketika hampir sampai di teras rumahnya. Sejenak ia menghentikan langkahnya dan menatap sebentar ke arah dua polisi itu. "Sudah, masuk dulu saja Pak, nanti saya jelaskan," jawab Mas Aji dengan tenang sambil menggandeng Pak Rusdi. Kedua polisi itu beranjak dari tempat duduknya dan berdiri menyambut kedatangan Pak Rusdi. "Sudah sehat lagi Pak?" tanya salah satu polisi itu dengan wajah ramah. "Alhamdulillah, silakan masuk Pak," jawabnya serta mempersilahkan kedua polisi itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa diperintah, istrinya langsung bergegas ke arah pintu melepaskan gandengannya dan membuka kunci pintu rumahnya. "Silakan Pak, masuk," ucap istrinya sambil tangan kirinya membukakan pintu lebar-lebar dan tangan kanannya mempersilahkan kedua polisi itu untuk masuk ke rumahnya. Singkat cerita, Pak Aji sang juragan sudah menjelaskan kepada Pak Rusdi maksud kehadiran kedua polisi tersebut ke rumahnya. Dan kedua polisi itu bertanya-tanya kepada Pak Rusdi, kenapa ia meninggalkan armadanya begitu saja dengan pintu sopir terbuka lebar. Karena pada saat patroli pagi, mereka menemukan mobil yang dikendarai Pak Rusdi ditinggal begitu saja di pinggir jalan. Yang kemudian kedua polisi itu menghubungi nomor HP yang tertera di belakang kaca mobil tersebut. Setelah kedua polisi itu mendapatkan penjelasan dari Pak Rusdi dan hanya manggut-manggut saja, kemudian keduanya pun langsung menutup penjelasan dari Pak Rusdi karena dirasa sudah cukup. "Syukurlah Pak, kami kira tadi pengemudi travel tersebut korban dari kejahatan. Ternyata korban dijaili hantu," ucap salah satu polisi itu sambil keduanya tersenyum kecil seolah tidak percaya atas penjelasannya. Kedua polisi tersebut pun berpamitan untuk melanjutkan tugasnya. Mas Aji pun ikut berpamitan karena kedua bapak polisi itu menumpang di mobilnya. Sebelum pulang, sang majikan tidak lupa menyelipkan amplop yang berisi sejumlah uang kepada Pak Rusdi waktu bersalaman. Ia sempat menolaknya, tapi atas desakan Mas Aji, akhirnya Pak Rusdi pun menerima amplop tersebut. Si majikan juga menyuruhnya untuk istirahat dulu beberapa hari untuk memulihkan kondisinya. 4 hari setelah kejadian tersebut, Pak Rusdi sering bermimpi buruk tengah malam, antara jam 12 sampai jam 1 malam. "Pergi, aku nggak mau ketemu kalian lagi." Pak Rusdi mengigau di tengah malam sampai istrinya yang tidur di sebelahnya terperanjat kaget. "Pak, bangun Pak, istighfar," perintah istrinya sambil kedua tangannya menggoyang-goyangkan badan suaminya dengan keras, berharap sang suami segera terbangun dari mimpinya. Ia langsung membelalakan matanya dan punggungnya berdiri tegak dengan nafas memburu dan wajah penuh dengan keringat. Dia masih terbengong kaget seolah mimpi itu benar-benar sangat nyata. "Bapak mimpi buruk lagi ya? Ini sudah hari ke-10 Bapak selalu mimpi buruk tengah malam," ucap istrinya dengan mimik wajah yang khawatir sambil menatap cemas wajah suaminya. Istrinya beranjak dari tempat tidur dan meraih gelas yang ada di meja pojok kamar. "Ini Pak, diminum dulu air putihnya," sambil menyodorkan segelas air putih ke arah suaminya. "Pasti ada yang gak beres Pak, sudah 10 hari kok Bapak selalu mimpi buruk terus tengah malam," ucap istrinya dengan wajah cemas. Atas kejadian tersebut, istrinya bercerita kepada sang majikan suaminya. Karena pagi itu, Mas Aji menelpon Pak Rusdi dan kebetulan yang menerima adalah istrinya. Dia menanyakan perihal kenapa 3 hari ini Pak Rusdi tidak masuk kerja tanpa keterangan. Setelah mendapatkan penjelasan dari istrinya, Mas Aji menyarankan untuk mengajak Pak Rusdi dan istrinya kepada orang pintar kenalannya. Ajakan tersebut langsung disetujui oleh istrinya, karena sudah khawatir dengan kondisi suaminya yang setiap malam selalu mimpi buruk setelah kejadian tersebut. Sore hari sekitar pukul 4, Mas Aji datang ke rumahnya Pak Rusdi dengan mobil kijang kapsulnya, dengan maksud mengajak mereka ke ustadz kenalannya yang mengerti soal hal-hal gaib. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab istri Pak Rusdi dengan tergesa-gesa menghampiri daun pintu ruang tamu. Mas Aji, silakan masuk Mas," sambut istrinya dengan senyum ramah, tapi wajah cemasnya tidak bisa disembunyikan. Setelah mereka ngobrol yang hanya sebentar karena hari sudah sore,
Akhirnya mereka sepakat untuk pergi ke rumah Ustadz kenalan Mas Aji. Tentunya setelah ia menghabiskan secangkir teh yang tadi disajikan oleh istrinya Pak Rusdi. Singkat cerita, Pak Rusdi disarankan oleh Ustadz Usman, kenalan dari Mas Aji, untuk menyelesaikan tugasnya malam itu, yaitu mengantarkan rombongan hantu tersebut ke makam tujuannya. Maka Pak Rusdi dan istrinya beserta Mas Aji sepakat untuk menyelesaikan tugas tersebut pada malam Jumat Kliwon, sesuai anjuran Ustadz Usman, yang berarti 2 hari lagi. Menurut sang Ustadz, jin-jin tersebut akan terus mengganggu Pak Rusdi jika belum menyelesaikan tugasnya yang disanggupi oleh Pak Rusdi sebelumnya. Jadi solusinya, Pak Rusdi harus mengantarkan hantu-hantu tersebut, yaitu ke pemakaman umum tujuan terakhir mereka. Mereka itu adalah jin korin, yaitu sebangsa jin yang suka menempati tubuh manusia. Wajah dan fisiknya pun akan sama seperti manusia yang badannya ia tempati. Berhubung badan manusia yang ditempati jin-jin itu sudah meninggal dunia, maka jin korin tersebut keluar dari tubuhnya dan gentayangan menjahili manusia yang masih hidup. Karena sejatinya di dalam tubuh manusia hampir semuanya ada jin korinnya, tapi kita tidak menyadarinya, dan jin korin tersebut akan selamanya ada di dalam tubuh terkecuali kita sudah meninggal. Jin tersebut akan sendirinya keluar dari badan kita dan mencari bibit-bibit manusia baru untuk ditempati badannya. Tapi ingat, tidak semua jin korin berperilaku usil seperti yang dialami oleh Pak Rusdi. Begitulah kira-kira penjelasan Pak Ustadz Usman di hadapan mereka. Hari yang ditunggu Pak Rusdi dan istrinya akhirnya tiba juga, yaitu malam Jumat Kliwon. Mas Aji beserta Ustadz Usman sudah menunggu Pak Rusdi di rumahnya. Mereka ngobrol-ngobrol di teras rumah Mas Aji yang lumayan luas sambil menunggu kedatangan Pak Rusdi. Assalamualaikum. Tampak Pak Rusdi beserta istrinya datang menghampiri mereka. Setelah memarkir motornya di depan garasi Armada Travel milik Mas Aji. Waalaikumsalam, jawab mereka hampir bersamaan. Silakan Pak Rus, duduk sini. Di teras nggak apa-apa ya Pak? Soalnya Ustadz Usman mintanya duduk di sini saja, ucap Mas Aji mempersilakan pasangan suami istri tersebut. Gak apa-apa Mas, saya dan istri malah gak enak sendiri, sudah ngerepotin Mas Aji, jawab Pak Rusdi sambil agak tertunduk malu dengan wajah ramah. Sudah sewajarnya saya membantu Bapak, karena Pak Rus itu sudah 15 tahun membesarkan travel saya. Dari zaman usaha travel ini dipegang almarhum bapak saya, ucap Mas Aji sambil menatap Pak Rusdi yang duduk lesehan di hadapannya. Jadi biasa aja Pak, gak usah sungkan, karena Bapak termasuk salah satu pegawai saya yang baik, jujur dan loyal pada perusahaan, lanjut Mas Aji dengan tersenyum. Jam tangan Mas Aji menunjukkan pukul 10 malam, dan mereka pun berangkat ke lokasi hutan jati di mana Pak Rusdi dikerjai oleh hantu-hantu tersebut. Kira-kira 2 jam lamanya untuk bisa sampai ke lokasi tersebut dari tempatnya Mas Aji. Pak Rusdi membawa armada yang biasanya ia bawa, diikuti rombongan Mas Aji mengawal dari belakang. Setelah 2 jam lamanya dalam perjalanan, akhirnya sampai juga di jalan raya yang kanan kirinya hanya dipenuhi hutan jati. Di lokasi itulah ia dikerjai hantu-hantu jahil. Pak Rusdi menyetir sendirian berjalan pelan, sedangkan istrinya ikut satu mobil dengan Mas Aji. Jam tangan Pak Rusdi menunjukkan pukul 12:30 malam. Saat armada berjalan pelan di kegelapan hutan jati yang sepi sunyi, tiba-tiba Pak Rusdi gugup campur panik. Karena ketika dia melihat spion yang ada di tengah, ternyata di kursi belakang sudah penuh penumpang yang wajah-wajahnya ia pernah lihat. Ya, mereka adalah hantu-hantu yang minta diantarkan ke sebuah pemakaman umum. Spontan Pak Rusdi mandi keringat dan nafasnya pun berburu. Berulang kali ia melihat spion bagian kanan, memastikan mobil Mas Aji dan Pak Ustadz Usman beserta istrinya masih tetap mengawalnya dari belakang. Karena dia tidak ingin sendirian mengalami kejadian naas itu. Sial, ternyata mobil Mas Aji tidak terlihat di belakangnya. Ia pun semakin gugup dan panik. Sambil mulutnya komat-kamit membaca doa yang sudah diajarkan Ustadz Usman, kali ini mobilnya berjalan lebih pelan lagi. Pak Rusdi sengaja melakukan hal itu berharap mobilnya Mas Aji segera menyusulnya di belakang. Tapi tiba-tiba di sampingnya ada suara. Bang, kenapa jalan pelan?
Suara bapak-bapak yang berkarakter pita suara berat tersebut mengagetkan Pak Rusdi yang sedang fokus menatap spion yang ada di samping kanannya. Spontan, Pak Rusdi merajuk panik sambil menoleh ke sebelah kirinya. Ternyata benar-benar suara itu adalah suara bapak-bapak rombongan ziarah yang menyewa jasanya Pak Rusdi. Suasana menjadi semakin horor ketika salah satu rombongan ziarah wanita ada yang menangis tepat di belakang sebelah kiri Pak Rusdi duduk. "Bang, cepat bang, saya ingin cepat pulang," rintih wanita tersebut sambil menangis lirih. "Cepat bang." Berulang-ulang wanita tersebut merintih bilang seperti itu dan dengan menangis lirih. Pak Rusdi yang berkali-kali mendengarnya sudah tidak tahan telinganya. Akhirnya tanpa pikir panjang lagi, karena mungkin suasana hatinya sudah kalut panik campur takut, ia langsung tancap gas. Dia sudah tidak peduli lagi ada yang ngawal atau tidak. Yang dipikirannya cuma satu, yaitu segera selesai tugasnya malam itu juga. Setelah kira-kira hampir setengah jam perjalanan, tiba-tiba bapak yang duduk di sampingnya bilang, "Berhenti bang," perintahnya dengan suara pelan tapi jelas. Perlahan Pak Rusdi mengurangi kecepatannya dan ketika berhenti di depan sebuah gapura kecil yang pilar kanan kirinya sudah usang dan atapnya seng sudah agak miring. Sekelilingnya hanya dipagar bumi tembok setinggi 1 meter. Jadi Pak Rusdi bisa melihat jelas bahwa itu adalah sebuah pemakaman umum. Karena terlihat jelas keranda yang terparkir di dalam kuburan tersebut di samping tembok makam yang tingginya hanya 1 meter. Ketika Pak Rusdi matanya fokus ke keranda tersebut dan beralih melirik ke samping kirinya dan menatap spion yang ada di atas dashboard, ternyata seluruh penumpangnya sudah menghilang tanpa suara. Hanya terdengar samar-samar suara wanita tertawa cekikikan dari dalam area makam, yang bagian samping kanan kirinya masih dipenuhi pohon bambu yang rimbun. Spontan Pak Rusdi langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang dan berbelok. Dia melaju lurus ke depan dengan wajah panik dan ketakutan. Selang sekitar 35 menit ia melaju. Di depan ada sebuah perkampungan. Wajahnya tampak lega karena sudah merasa menjauh dari pemakaman tersebut. Perkampungan itu tampak sepi karena warga kampung tersebut pasti sudah tertidur lelap. Pak Rusdi melihat jam tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Ia memarkirkan armadanya di depan sebuah musola kecil dan mengambil wudhu. Setelah itu ia duduk-duduk di teras musola sambil istirahat menunggu Mas Aji dan rombongan. Betapa leganya Pak Rusdi melihat kedatangan Mas Aji yang memarkirkan mobilnya di belakang armadanya. "Selamat, selamat. Alhamdulillah ya Allah Gusti," ucap Pak Rusdi sambil beranjak dari tempat duduknya untuk menghampiri Mas Aji. "Maaf ya Pak Ros, tadi tiba-tiba mesin mobil mati, nggak tahu kenapa," ucap Mas Aji sebelum Pak Rusdi melemparkan pertanyaan kenapa tidak mengawalnya. "Walah, pasti kelakuan hantu-hantu itu, sialan," timpalnya dengan wajah kesal. Ustadz Usman hanya tersenyum melihat kekesalan wajah Pak Rusdi, karena dia tahu Pak Rusdi sebenarnya hatinya sudah lega setelah melewati kejadian-kejadian horor barusan. "Maafkan kami ya Pak. Mari kita istirahat dulu saja Pak. Kebetulan saya punya teman mondok dulu di Kediri, orang sini. Siapa tahu kita diperbolehkan numpang istirahat di rumahnya." Tawaran Ustadz Usman tersebut langsung diiyakan oleh Mas Aji, Pak Rusdi dan istrinya. "Ngobrol-ngobrolnya dilanjut besok saja Pak. Yang penting kita istirahat dulu saja malam ini," lanjut Ustadz Usman sambil mempersilahkan semuanya masuk ke mobil. Kali ini Pak Rusdi meminta ditemani istri dan Ustadz Usman, sedangkan Mas Aji membawa mobil sendirian. Mereka menuju rumah teman lamanya Ustadz Usman yang kebetulan orang kampung sana. Singkat cerita, setelah mereka dijamu sarapan pagi oleh teman Ustadz Usman, mereka berpamitan pulang dan tidak lupa mengucapkan terima kasih karena diizinkan singgah di rumahnya. Atas perintah Ustadz Usman, waktu di mobil, mereka sepakat untuk tidak menceritakan kejadian mistis itu kepada sahabat Ustadz Usman supaya tidak terjadi kegelisahan dan kegaduhan warga kampung tersebut. Dalam perjalanan pulang, mereka sepakat atas usulan Ustadz Usman
untuk mampir ke pemakaman umum yang sudah diceritakan oleh Pak Rusdi. Kebetulan pagi itu sekitar jam 8, si juru kunci sedang mengganti bolam yang mati di depan gerbang gapura. "Assalamualaikum Pak," sapa Ustadz Usman. "Waalaikumsalam," jawab bapak tersebut yang kira-kira usianya 58 tahun sambil menghadap ke bawah dan segera turun dari tangga untuk menyambut rombongan Ustadz Usman. "Maaf, kami mengganggu aktivitasnya Bapak," ucap Ustadz Usman sambil mengulurkan tangan memperkenalkan diri. "Ah, nggak apa-apa Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu?" jawab bapak tersebut yang berkulit hitam dengan wajah ramah yang dihiasi beberapa keriput di dahi dan sekitar matanya. "Maaf sebelumnya Pak, saya mau tanya, apakah di pemakaman ini pernah ada beberapa korban kecelakaan yang dimakamkan di sini secara bersamaan?" tanya Ustadz Usman dengan wajah ramah. Bapak tersebut terdiam sejenak sambil menatap wajah Ustadz Usman dengan penuh tanda tanya. "Iya ada, tapi itu sudah lama Pak, sekitar 9 tahun yang lalu," jawab juru kunci dengan suara pelan dan berat karena mungkin faktor usia. "Maaf, kalau boleh tahu kecelakaan karena apa Pak?" tanya Ustadz Usman dengan wajah penuh tanda tanya. "Kecelakaan rombongan ziarah Pak. Ketika mereka hendak pulang dan hampir sampai ke rumah, bis yang ditumpangi mereka masuk ke jurang hutan jati sana," jawab si juru kunci dengan wajah sedih. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un," jawab mereka hampir bersamaan, sedangkan Pak Rusdi dan istrinya tampak wajah mereka agak kaget. "Semuanya yang meninggal 17 orang, 15 orang semuanya warga sini, termasuk ada salah satu keluarga saya yang jadi korban meninggal. Sedangkan yang 2 orang, sopir dan kernetnya, mereka bukan orang sini." "Astaghfirullahaladzim. Semoga mereka semua husnul khotimah ya Pak," Ustadz Usman berbicara sambil menepuk pundak kanan si juru kunci. "Maaf Pak, bisakah Bapak mengantarkan kami ke makam mereka? Kami ingin mendoakan mereka," sambung Ustadz Usman memohon kepada juru kunci. Sejenak bapak itu terdiam memandang Ustadz Usman penuh keheranan. "Tapi maaf sebelumnya, bapak-bapak ini siapa? Kok tiba-tiba ingin menziarahi para korban kecelakaan yang sudah meninggal 9 tahun yang lalu?" tanya bapak tersebut dengan wajah keheranan. "Karena salah satu korban adalah teman kami Pak. Kami hanya ingin mengirim doa kepada teman kami dan mereka para korban," jawab Ustadz Usman yang sengaja berbohong demi kebaikan, supaya kampung tersebut tidak terjadi kegaduhan. Bapak tua itu hanya manggut-manggut. "Mari, silakan saya antar," ucap juru kunci singkat. Mereka berjalan beriringan masuk ke area pemakaman yang kanan kiri batas makam tersebut masih dipenuhi rimbunnya pohon bambu. "Nah, ini makam mereka Pak," sambil tangannya menunjukkan makam yang berjajar di bawah rimbunnya pohon bambu. Kesemuanya ada 15 makam dengan tulisan batu nisan di tanggal dan bulan yang sama. "Maaf ya Pak, saya permisi ke depan dulu, mau melanjutkan pekerjaan," ucap bapak tersebut dengan suara berat. "Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak," jawab Ustadz Usman dengan ramah. Mas Aji dan yang lainnya heran kenapa yang mengganggu Pak Rusdi hanya 10 orang, sedangkan yang bersemayam di makam tersebut ada 15 mayat. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Mungkin kembali ke penjelasan Ustadz Usman di awal tadi, bahwa setiap badan manusia itu dihuni oleh jin korin, dan mungkin jin korin yang menghuni kelima jasad itu tidak jahat, makanya tidak usil mengganggu Pak Rusdi. Mereka berempat khusyuk berdoa di sana dipimpin oleh Ustadz Usman. Setelah selesai mereka meninggalkan makam tersebut, makam jasad-jasad korban kecelakaan yang mengenaskan, yang menurut juru kunci tadi 10 korban meninggal, kepalanya pecah semua akibat kegencet badan bis yang terbalik, dan kepala mereka keluar dari jendela kaca yang pecah. Semoga mereka jasad-jasad korban kecelakaan yang bersemayam di bawah rindangnya pohon bambu husnul khotimah. Amin. Dan semoga jin-jin korin yang pernah menghuni badan mereka tidak lagi mengganggu manusia yang masih hidup. Baik, demikian cerita dari Pak Rusdi.
Semoga dapat menghibur kalian pada malam hari ini. Terima kasih pada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap hati-hati dan waspada dimanapun kalian berada. Jangan menoleh ke belakang. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.